Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya Son Cahyono 6032 akan mempresentasikan solusi atas kasus pada ujian akhir semester Sistem Pengendalian Manajemen. Untuk kasusnya adalah yang pertama the expiring software license, yang kedua adalah Bioprecise Medical Devices Incorporation. Untuk solusi pada kasus yang pertama, bahwa untuk analisis kasusnya sendiri berdasarkan dari ilustrasi kasus yang telah dijabarkan, maka sebetulnya manajer WU tidak dapat serta-merta dikatakan melakukan pelanggaran etika di tempat kerja. Hal ini berdasarkan pada teori utilitarianisme bahwa etika yang baik adalah etika yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan bagi individu tertentu saja. Oleh karena itu, sudut pandang dari teori utilitarianisme menyatakan bahwa perilaku manajer WU tidak bersinggungan dengan pelanggaran etika di tempat kerja. Akan tetapi, dalam sudut pandang kode etik perusahaan, maka manajer WU telah melakukan pelanggaran kode etik yang menyudutkan dia pada aktivitas manipulasi pembatasan transaksi kartu kredit pribadi dan berkonsekuensi hukum. Sehingga solusi yang saya tawarkan ada 3. Yang pertama adalah sebaiknya manajer WU berkonsultasi dengan atasan beliau mengenai situasi yang sedang terjadi sehingga masalah yang dihadapi oleh WU dapat diatasi berdasarkan keputusan atasan, bukan kehendak pribadi. Yang kedua, apabila kenyataan bahwa SI atau sistem informasi harus berjalan sebagaimana mestinya, maka sebaiknya WU melaksanakan SOP keadaan darurat yang mengarahkan pada pengendalian yang sifatnya sementara. Yang terakhir, bahwa jika terpaksa harus melakukan tindakan perbaikan dengan cepat, maka proses perpanjangan lisensi dapat dilakukan sesuai dengan ilustrasi permasalahan yang terjadi, tetapi manajer WU juga harus segera melaporkan tindakan yang dilakukan kepada atasan beliau sehingga tidak menimbulkan mispersepsi atas apa yang telah dilakukan oleh manajer WU. Kemudian untuk solusi pada studi kasus yang kedua, yang pertama adalah untuk analisis kasusnya sendiri, adanya temuan dari Herb Marshall dari dokumen laporan operasi yang menunjukkan bahwa terjadi kejanggalan terkait dengan nomor registrasi pembayaran yang menunjukkan pembayaran konsultasi yang tidak jelas. Dengan demikian, tindakan tersebut menurut sebagian besar manajer Cina adalah hal yang wajar, padahal menurut Herb and Steve, hal itu tidak bisa dibiarkan, sehingga pada akhir Februari 2012 seluruh otoritas Cina dan firma hukum menyatakan ketidaksetujuan atas fenomena yang terjadi dan menyerukan agar perusahaan menginformasikan masalah tersebut kepada otoritas yang berwenang di bawah FCPA secara sukarela atau bertanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan franchise menghadapi dilematis atas tindakan dari manajemen yang melakukan secuil tindakan manipulatif berupa rancang kecurangan yang bisa saja berdampak pada keseluruhan manajemen. Dengan demikian, solusi yang saya tawarkan untuk kasus kedua adalah yang pertama, jika perusahaan mengungkapkan secara sukarela atas temuan tersebut, maka perusahaan harus membayar denda yang signifikan. Yang kedua, harus membawa tim manajemen baru di anak perusahaan Cina. Dan yang ketiga, melakukan proses pengendalian ulang terkait dengan pengendalian internal. Yang keempat adalah melakukan revitalisasi terhadap seluruh manajemen perusahaan. Adapun ketika perusahaan secara tertangkap basah ditemukan melakukan kecurangan, maka konsekuensinya bisa saja lebih tinggi dari konsekuensi yang telah ada. Dengan demikian, solusi terbaiknya adalah dengan memberikan informasi kejadian perkara sesuai dengan apa yang telah terjadi tanpa ditutup-tutupi. Dan hal ini sesuai dari aspek elemen tata kelola perusahaan, yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana penekanannya pada informasi yang terbuka dan bertanggung jawab. Sekian presentasi solusi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.